Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 1 Kembaran yang hebat. Salam sehat selalu untuk para siswa-siswi di lingkungan SMP Negeri 1 Kembaran. Kali ini Pak Guru ingin menyampaikan tentang belajar Pancasila. Pengertian pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada 7 urgensi profil pelajar Pancasila dalam sistem pendidikan di Indonesia, yaitu sebagai bintang penuntun pembelajaran, sebagai upaya, yang kedua sebagai upaya mencapai cita-cita bangsa, yang ketiga untuk menyiapkan warga negara sekaligus warga dunia, yang keempat untuk kesejahteraan jiwa dan raga, yang kelima sebagai rumusan karakter dan kompetensi abad 21, yang keenam profil Pancasila sebagai profil lulusan, yang ketujuh atau yang terakhir sebagai rujukan penyusunan kebijakan. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinaan global. Yang ketiga bergotong royong. 4 mandiri. 5 bernalar kritis. Yang keenam kreatif. Alur perkembangan dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mengenal dan mencintai Tuhan dengan cara dalam memahami kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan pemahaman terutama kualitas atau sifat-sifat Tuhan dengan konsep peran manusia di bumi sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab. Yang berikutnya pemahaman agama dan kepercayaan, yaitu memahami makna dan fungsi unsur-unsur utama agama atau kepercayaan dalam konteks Indonesia, membaca kitab suci serta memahami ajaran agama dan kepercayaan terkait hubungan sesama manusia dan alam semesta. Berikutnya, pelaksanaan ritual ibadah adalah melaksanakan ibadah secara rutin dan mandiri sesuai dengan tuntutan agama dan kepercayaan serta berpartisipasi pada perayaan hari-hari besar. Yang berikutnya adalah integritas, yaitu berani dan konsisten menyampaikan kebenaran atau fakta serta memahami konsekuensinya. Yang berikutnya merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual, yaitu mengidentifikasi pentingnya menjaga keseimbangan kesehatan jasmani dan mental dan rohani serta berupaya menyeimbangkan aktivitas fisik, sosial, dan ibadah. Yang berikutnya elemen hak kepada manusia, yaitu mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai pendapat dengan cara mengenal perspektif dan emosi atau perasaan dari sudut orang atau kelompok yang tidak dikenalnya, mengutamakan persamaan dan menghargai perbedaan sebagai alat pemersatu jika terjadi konflik. Yang berikutnya berempati kepada orang lain, yaitu memahami perasaan dan sudut pandang orang dan atau kelompok lain yang tidak dikenalnya. Yang berikutnya adalah memahami keterhubungan ekosistem bumi, yaitu dengan cara memahami konsep sebab akibat di antara berbagai ciptaan Tuhan dan mengidentifikasi berbagai sebab yang mempunyai berbagai sebab dampak baik dan buruk langsung atau tidak langsung terhadap alam semesta.
Suplemen berikutnya, menjaga lingkungan dan alam sekitar, yaitu dengan cara mewujudkan rasa syukur dengan berinisiatif menyelesaikan permasalahan lingkungan alam sekitar dengan mengajukan alternatif solusi dan menerapkannya. Yang berikutnya adalah elemen akhlak bernegara. Suplemennya adalah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, yaitu dengan cara menganalisis peran, hak, dan kewajiban sebagai warga negara, memahami perlunya mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi sebagai wujud dari keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Berikutnya adalah alur perkembangan dimensi berkebinekaan global. Angel teman ngomongnya. Suplemennya adalah mendalami budaya dan identitas budaya, yaitu memahami perubahan budaya seiring waktu dan sesuai konteks baik dalam skala lokal, regional, dan nasional, menjaga identitas diri yang terbentuk dari budaya bangsa. Suplemen berikutnya mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan, dan praktiknya, yaitu dengan cara memahami dinamika budaya yang mencakup pemahaman, kepercayaan, dan praktik keseharian dalam konteks personal dan sosial. Subelemen berikutnya yaitu menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya, itu dengan cara memahami pentingnya melestarikan dan merayakan tradisi budaya untuk mengembangkan identitas pribadi sosial bangsa Indonesia, serta mulai berupaya melestarikan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, alur perkembangan dimensi berkebinekaan global berikutnya adalah berkomunikasi antar budaya, yaitu dengan cara mengeksplorasi pengaruh budaya terhadap penggunaan bahasa serta dapat mengenali risiko dalam berkomunikasi antar budaya. Subelemen berikutnya adalah mempertimbangkan dan menumbuhkan berbagai perspektif dengan cara menjelaskan asumsi yang mendasari perspektif tertentu, memperkirakan dan mendeskripsikan perasaan serta motivasi komunikasi yang berbeda dari dirinya berada dalam situasi yang sulit. Elemen refleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, yaitu yang subelemennya adalah refleksi terhadap pengalaman kebinekaan, yaitu merefleksikan secara kritis gambaran berbagai kelompok budaya yang ditemui dalam dan bagaimana cara meresponnya. Subelemen berikutnya menghilangkan stereotip dan prasangka, yaitu mengkonfirmasi, mengklarifikasi, dan menunjukkan sikap menolak stereotip serta prasangka tentang gambaran identitas kelompok dan suku bangsa. Subelemen berikutnya menyelaraskan perbedaan budaya, yaitu dengan cara mengidentifikasi dan menyampaikan isu-isu tentang penghargaan terhadap keragaman dan kesetaraan budaya. Alur perkembangan dimensi gotong royong, yaitu subelemennya kerjasama, yaitu dengan cara menyelaraskan tindakan sendiri dengan tindakan orang lain untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan kelompok, memberikan semangat kepada orang lain untuk bekerja efektif. Subelemen berikutnya komunikasi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu dengan cara memahami informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan keprihatinan menggunakan berbagai simbol dan media secara efektif dan memanfaatkannya. Berikutnya, saling ketergantungan positif.
yaitu dengan cara mendemonstrasikan kegiatan kelompok yang menunjukkan bahwa anggota kelompok dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berikutnya adalah dinasti sosial dengan cara membagi peran dan menyelaraskan tindakan. Berikutnya, tanggapan terhadap lingkungan sosial perspektif. Tanggapan terhadap lingkungan sosial. Yang pertama adalah tanggapan yang dengan cara adalah tanggap terhadap lingkungan sosial sesuai dengan tuntutan peran sosialnya. Sub elemen berikutnya persepsi sosial. Wangel teman ya. Menggunakan pengetahuan tentang sebab dan alasan orang lain menampilkan reaksinya. Elemen berbagi. Sub elemennya adalah mulai membiasakan untuk berbagi kepada orang-orang di sekitar dengan cara mengupayakan memberi hal yang dianggap penting dan berharga kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan di sekitar tempat tinggal. Alur perkembangan dimensi mandiri, ya sub elemennya, yaitu mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi dengan cara membuat penilaian yang realistis dengan kemampuan dan minat serta prioritas pengembangan diri. Subelemen berikutnya adalah mengembangkan refleksi diri, yaitu dengan cara memonitor kemajuan belajar yang dicapai, memprediksi tantangan pribadi dan akademik. Terus elemen regulasi diri, sub elemennya adalah regulasi emosi, yaitu dengan cara memahami dan memprediksi konsekuensi dari emosi dan mengekspresikan dan menyusun langkah-langkah mengelola emosi dalam pelaksanaan belajar dan berinteraksi dengan orang lain. Penetapan tujuan belajar, elemennya ya, penetapan tujuan belajar, prestasi dan pengembangannya, yaitu dengan merancang strategi yang sesuai. Yang berikutnya menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri, yaitu dengan cara mengkritisi efektivitas diri dalam bekerja secara mandiri. Alur perkembangan dimensi kritis, sub elemennya adalah mengajukan pertanyaan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, mengkonfirmasi informasi dan gagasan dengan cara menjaga pertanyaan, mengajukan pertanyaan, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan untuk klarifikasi diri. Yang berikutnya mengidentifikasi dan mengklarifikasi dan mengelola informasi dan gagasan. Cara mengidentifikasi, klarifikasi dan menganalisis informasi yang relevan serta memprioritaskan gagasan tertentu. Yang berikutnya elemen menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya. Sub elemennya adalah menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya dengan cara menalar dalam berbagai argumen dalam mengambil suatu simpulan atau keputusan. Yang berikutnya elemen refleksi pemikiran dan proses berpikir. Sub elemennya adalah merefleksikan dan mengevaluasi pemikiran diri, yaitu menjelaskan asumsi yang digunakan dan menyadarinya. Alur perkembangan dimensi kreatif yang berikutnya adalah menghasilkan gagasan yang orisinil, yaitu menghubungkan gagasan yang ia miliki dengan informasi, mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan perasaannya yang dalam bentuk karya dan tindakan. Subelemen berikutnya adalah elemen berikutnya adalah elemen memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan dan menghasilkan solusi alternatif dengan mengadaptasi berbagai informasi. Profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran pesan Ki Hajar Dewantara adalah didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya. Dengan begitu,
pendidikan membantu murid dalam menghadapi tantangan zaman yang akan dihadapi kelak. Nah, hasil urun rembuk atau diskusi kelompok tentang strategi pembelajaran yang diterapkan yang sesuai dengan kurikulum adalah strategi pembelajaran yang sesuai adalah diskusi kelompok, bekerjasama antar murid, penerapan budaya sekolah seperti kebersihan dan literasi, 4 melaksanakan tata tertib yang sudah ditentukan. Demikian anak-anakku yang hebat, pertemuan kali ini yaitu tentang materi belajar Pancasila. Dan untuk pertemuan datang, semoga kita dapat bertemu dan juga semoga hari ini akan membawa manfaat untuk diri saya, anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 1 Kembaran dan seluruh pelajar di seluruh Indonesia. Demikian paparan Pak Guru, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.